Pasca bentrokan berdarah antara dua ormas di Denpasar, Bali, kepolisian menyisir dan menangkap anggota ormas yang terlibat bentrokan. Polisi menangkap 14 orang anggota ormas, menyita senjata tajam dan juga bom molotov. Untuk mencegah bentrokan susulan, tim Brimopolda Bali langsung melakukan penyisiran dan menangkap para anggota ormas di Jalan Tengku Umar Denpasar, Bali. Pasukan bersenjata lengkap mendatangi setiap posko masing-masing ormas. Polisi menangkap 14 orang anggota ormas Baladika. Beberapa jenis senjata tajam dan bom molotov yang diduga akan digunakan untuk menyerang berhasil disita. Polisi juga menyita senjata tajam dan minuman keras dari posko ormas Laskar Bali. Sebelumnya, dua ormas saling serang di Jalan Tengku Umar Denpasar, Bali. Bentrokan yang terjadi di pertokoan yang sedang ramai warga menewaskan satu orang anggota ormas. Sejumlah anggota ormas lainnya juga turut luka-luka. Dari Denpasar, Bali, Alfani Sukri, TV One mengabarkan. Mengantisipasi bentrok susulan, petugas memindahkan 110 tahanan lapas ke berbagai LP di Bali. Puluhan senjata tajam juga ditemukan oleh petugas kepolisian saat pemindahan tersebut. Berbagai macam senjata tajam seperti pedang, kayu, besi, dan jaket kulit berlapis baja ditemukan kepolisian saat memindahkan seluruh napi yang berada di Blok C yang menjadi pemicu kerusuhan. Sebanyak 110 napi dipindahkan ke berbagai lapas di Kabupaten Tabanan, Bangli, Kelungkung, dan Karangasem. Pemindahan para napi yang berada di Blok C ini untuk meredam ketegangan dan antisipasi bentrok susulan yang terjadi di dalam lapas. Kalau kita lihat senjata tajam ya mungkin ada pisau buatan di sini, ada gitu. Yang kita Mas, pedang lihat. panjang sama jaket anti ini Jaket nggak ada. Ada jaket, ada dua jaket. Jaket apa? Tadi saya lihat nggak ada jaket. Ada jaket kulit yang jaket biasa yang dilindungi. Dilindungi, Pak. Tidak. Ada plat baja itu, Pak. Plat baja, Pak. Kami tidak tahu itu, tidak lihat karena itu sedang digeledah, sedang diamankan tadi, tidak milik mereka, kita amankan semua. Apa benar ada? Dua warga binaan lapas menjadi korban saat bentrok antar ormas tersebut. Pasca bentrokan, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Teku Umar Denpasar, Bali. Selain mengevakuasi satu korban tewas, kepolisian juga mengamankan satu korban luka dan akan dijadikan saksi dalam bentrokan tersebut. Kita pastikan yang pasti ada kejadian di Jalan Teku Umar, kita masih mendalami. Sekarang anggota saya satu tim sudah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga melakukan di sini. Tadi kan rekan-rekan sudah lihat sendiri, kita dari awal sudah melakukan pengejaran. Sekarang kita olah TKP, kita pasti akan ungkap kasus ini. Kronologinya dan Sementara belum bisa kami ngomong banyak, masih awal ini. Dan tapi terkait ya yang di sini dengan di LP terkait ya? Belum bisa dipastikan, karena ini murni kriminal. Itu juga belum kita periksa korbannya dari mana. Sebelumnya, bentrok antar dua kelompok ormas pecah di Lapas Kerobokan mengakibatkan 4 korban tewas dan sejumlah orang luka-luka. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah bentrokan terjadi di Jalan Tengku Umar Barat Denpasar, Bali antara dua ormas besar Bali pasca terjadi bentrokan di dalam Lapas Kerobokan. Menurut saksi mata, bentrokan terjadi pada pukul 5 sore dan puluhan orang langsung baku hantam menggunakan senjata tajam. Akibat bentrokan ini, 2 napi tewas dan 1 anggota ormas di Tengku Umar tewas, sementara korban luka-luka 4 orang. Petugas kepolisian langsung menyisir ke markas masing-masing ormas untuk menyelidiki dan mengantisipasi bentrok susulan. Bentrok antar narapidana terjadi di Lapas Kerobokan Denpasar, Bali menimbulkan korban tewas dan luka-luka. Dan untuk mengetahui informasi terbaru saat ini kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Heri Wiyanto. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak Ima. Ya. Pak Heri, ini sebenarnya bagaimana kronologis bentrok antar narapidana di Lapas Kerobokan? Iya. Jadi sekitar pukul 16.15 WITA terjadi perselisihan antara
napi di blok C dengan napi di blok H. Yang kebetulan napi di blok H maupun napi di blok C ini rupanya sudah terdiri dari dua kelompok ormas yang ada di Bali. Pada saat terjadi perselisihan, kemudian ribut, kemudian terjadi penikaman. 4 orang yang memang korban pada saat itu di lapas, 1 orang meninggal, kemudian dia luka berat, luka itu 3 orang, tetapi setelah dibawa ke rumah sakit, 1 lagi meninggal, sehingga meninggal 2 orang dan 2 orang luka-luka. Oleh sebab itu, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan di Lapas Gerobokan. Kita lakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di lapas sekitar jam 17.00 oleh aparat Brimob, kemudian dibantu dari Sabara maupun Intel dan Reserse. Kita memang menemukan barang-barang yang harusnya dilarang ditempatkan di lapas itu sendiri. Kemudian pada saat setelah terjadi itu, kemudian ada 1 ormas yang mendatangi, salah satu ormas sekitar 200 orang mendatangi lapas. Kemudian sudah kita mediasi, kemudian mau kembali ke posko dan jalan di Jalan Teguh Umar Denpasar, menemukan orang yang menggunakan pakaian salah satu ormas, sehingga di sini juga terjadi penikaman, sehingga menimbulkan 2 orang meninggal dan 2 orang luka-luka. Jadi 4 orang saat ini meninggal, kemudian dan 4 orang itu sudah ada di Rumah Sakit Sanglah. Demikian. Pak Heri, jadi ingin saya pastikan ini berapa korban luka dan korban jiwa? Ya, jadi saat ini yang ada di Rumah Sakit Sanglah itu adalah 4 orang meninggal dunia. 4 orang meninggal dunia? Ya, dan 4 orang luka-luka. Jadi itu total 4 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka, begitu ya Pak Heri ya? Jadi yang 4 orang itu napi, kemudian yang 4 orang yang kebetulan menggunakan salah satu ormas, kaosnya, kemudian menemui kelompok yang tadi baru pulang dari LP Gerobokan. Demikian, Mbak. Apakah benar 10 orang pelaku yang melakukan kerusuhan ini? Ya, memang yang sudah kita amankan, kita lakukan pemeriksaan adalah untuk penghuni atau napi yang ada di lapas itu 10 orang yang sudah kita bawa ke kepolisian, ke kantor polisi, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk TKP yang di Teguh Umar itu masih dalam penyelidikan kita. Demikian. Pak Heri, bagaimana dengan kondisi di LP Gerobokan sendiri? Apakah sudah mulai kondusif? Ya, kalau untuk saat ini di LP Gerobokan, walaupun masih ada personil kita, itu untuk saat ini memang masih sudah kondusif ya, sudah kondusif setelah kita lakukan razia atau pemeriksaan terhadap barang-barang. Kemudian kita sudah memisahkan LP dan kita masih menjaga di sana yang dilakukan oleh anggota Brimob dan anggota Samapta. Kemudian untuk mengantisipasi yang ada di posko-posko ormas itu kita juga sudah melokalisir. Kita tempatkan dari satuan Brimob, kemudian satuan dari Sabara. Dan kita juga melibatkan dari unsur TNI untuk melakukan patroli bersama dalam rangka mengantisipasi untuk yang di jalan-jalan. Demikian, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Heri. Kombes Pol Heri Wiyanto, Kabid Humas Polda Bali. Pemirsa, bentrokan kembali terjadi di Lapas Gerobokan Denpasar, Bali. 4 orang tewas akibat insiden tersebut. Bentrokan berawal dari salah paham antara penghuni di Blok C dan Blok D di Lapas Gerobokan Denpasar. Bentrok penghuni lapas yang juga anggota ormas ini memicu perkelahian antara ormas yang berada di luar lapas. Akibatnya 2 orang penghuni lapas dan 2 anggota ormas meninggal dunia. Wakapolda Bali, Brigjen Yoman Suryastra, mengatakan telah mengamankan 10 orang yang diduga pelaku kerusuhan. Ya kita masih teliti gitu loh. Ini kan permasalahan GLP gitu loh. Kita akan teliti dulu, dalami dulu, ya kan? Karena kita kan hasil pemeriksaan kan belum jelas. Ya kita dalami dari orang-orang yang kita amankan itu, kemudian apa sebabnya dan sebagainya. Ya makanya di sini kita siapkan masih 1 SST dari Polres Badung.
Nah, kita enggak kita berlakukan jam malam. Ya kan, tetap kita tingkatkan operasional kita tadi. Kita ditambah dari